Dapat kabar bahwasannya ladang kebakaran. Videonya Mbak Nur tag di hari Jumat sekitar jam 6 kurang, dimana kita itu udah siap-siap mau berangkat ke ladang. Karena ini tuh keadaannya mendesak sekali, jadi Mbak Nur minta izin ke gurunya Mas Azam dan adik Waldan untuk libur hari Berhubung ini. Kita itu berangkatnya di pagi hari dan udara saat ini tuh masih sangat dingin-dinginnya, jadi kita bertiga berangkat itu pakai jaket. Paling enak kalau berangkat itu pagi-pagi seperti ini karena jalannya itu masih sepi dan debunya juga berkurang. Kalau udah dibilang ke ladang, adik Waldan dan juga Mas Azam girang banget, tapi sayangnya Mas Azam merasa sedih soalnya dia itu izin libur sekolah hari ini. Karena Mas Azam semenjak masuk SD dia itu semangat banget buat berangkat sekolah. Singkat cerita kita itu udah sampai di penyeberangan dan di sini tuh kita lagi ngantri buat nungguin keteknya itu sampai. Berangkat dari rumah tadi itu masih pagi dan rada sepi, tapi sesampainya di sini awan udah mulai cerahan. Nah di sini tuh karena hari sekolah jadi banyak banget anak-anak sekolah yang nyebrang menggunakan ketek pompong. Kalau kalian orang Batanghari taulah ini tuh ketek apa yang biasa kita gunakan sebagai alat transportasi buat nyeberangin sungai Batanghari, karena di daerah sini tuh nggak ada jembatan penghubung antara desa 1 dengan desa 2, jadi kalau kemana-mana itu nyebrang menggunakan ketek. Sementara untuk ongkosnya sendiri masih terjangkau. Kalau untuk roda 2 itu dikenakan biaya 6.000 pp, sementara kalau mobil itu beda lagi harganya tergantung dari muatan si mobil itu sendiri. Sekarang ini musim kemarau, jadi sungai Batanghari ini airnya surut banget. Saking surutnya sungai Batanghari, di tengah sungai aja kelihatan pulau. Kalian tahu nggak sih pulau itu apa? Gundukan pasir. Singkat cerita kita itu udah sampai di ladang dan ini tuh kita mau ngelihat ladang yang kebakaran kemarin. Sebenarnya Mbak Nur itu dapat kabar di hari Kamis dan jujur li kita itu benar-benar bingung. Di satu sisi kita lagi ngerjain renovasi rumah dan masih ada pak tukang yang lagi kerja. Nah dapat kabar bahwasannya di hari Kamis sekitar jam 2 lewat kebun kita itu kebakaran. Setelah mendapat kabar seperti itu jujur li kita itu benar-benar bingung. Satu sisi pak tukang lagi kerja, sementara di sisi lain kita juga harus ke ladang. Tapi kalau untuk ke ladang saat ini tuh memang benar-benar sangat tidak memungkinkan karena jarak dari rumah ke ladang itu jauh banget. Membutuhkan sekitar 2 jam perjalanan, itu pun kalau anak-anak tidak tidur. Beda halnya kalau anak-anak tidur itu bisa hampir 3 jam baru sampai ke ladang. Beginilah kondisi ladang habis kebakaran kemarin. Untungnya aja lahan yang kebakar ini belum ada tanaman sawit. Untuk asal apinya itu sendiri nggak tahu dari mana. Tiba-tiba aja ladang ini tuh udah kebakar. Apalagi sekarang ini tuh musim kemarau, jadi gampang banget yang namanya kebakaran. Luas ladang yang kebakar ini mencapai 1 hektaran. Untungnya aja apinya bisa dikendalikan dan padam. Pagi ini tuh juga lagi ada yang madamin sisa-sisa api kemarin karena khawatir nanti ke bawah angin dan bisa kebakar ke tempat yang lainnya. Sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan Allah. Dengan kejadian ini semoga menjadi penguat hati agar ikhlas dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dan Mbak Nur sangat berterima kasih banyak kepada tetangga kebun yang turut serta dalam memadamkan api. Semoga kita semua sehat selalu, amin.